Bab 6, Cinta di Tengah Rahasia, ketika masa lalu mengusik. Di ruang keluarga mewah rumah Mahardika, suasana awalnya hangat tapi terasa agak canggung. Ibu Fatimah tersenyum lega melihat Panjie dan Anisah masuk. "Akhirnya kalian datang juga," ujarnya riang sambil menyipitkan mata menggodai Panjie. Anisah tersenyum kikuk mendengar sapaan itu. "Tamu-tamu, kenalkan," kata ibu sambil menunjuk ke Anisah. Nada ibu berubah menjadi bercanda. Panjie buru-buru tersenyum malu. "Ini Anisah, Bu. Orang yang sudah aku ajak sarapan tadi," kenal Panjie malu-malu. Anisah membalas tersipu malu. Ibu Fatimah pun menggoda. "Oh begitu. Boleh juga, Mas bawa pasukan." Panjie mengangkat bahu. Tiba-tiba, Pak Arya, suami Ibu Fatimah, muncul dari pintu samping ruang tamu dengan segelas kopi panas. Ia terkejut melihat Panjie bersama Anisah. "Wah, Mas Panjie bawa teman, ya?" sapa Pak Arya ramah. Anisah membungkuk malu. "Halo, Pak," jawabnya sopan. Pak Arya tersenyum lebar. "Oh, begitu. Senang ketemu, Nona. Kamu resmi jadi bagian tim Mahardika sekarang," ujarnya bercanda. Ibu Fatimah tersenyum tipis lalu mengajak mereka duduk mengelilingi meja tengah. Ibu mulai bicara dengan nada serius. "Ada hal penting yang harus kita bicarakan," katanya menenangkan diri. "Aku baru dapat kabar kurang enak, beberapa klien besar tiba-tiba membatalkan kontrak kerja sama perusahaan kita." Panjie segera menatap serius. "5 klien, Bu? Itu masalah besar," ucapnya mantap. Anisah merapat dan meremas tangan Panjie sebagai tanda dukungan. Ibu Fatimah menunduk, matanya tajam. "Aku curiga ada orang dalam yang menyabotase kontrak ini. Data perusahaan kita seperti bocor keluar," bisik Ibu lirih. Suasana mendadak tegang. Panjie membulatkan tekad dan menggenggam tangan Anisah. "Tenang, Bu. Kita cari tahu bersama-sama," ujarnya mantap. Anisah mengedip nakal lalu tertawa ringan. "Santai saja, Mas. Kita kan tim komedi romantis. Misteri apapun pasti kita pecahkan sambil tetap tertawa," goda Anisah ceria. Ibu Fatimah tersenyum tipis mendengar kelakarnya. Pak Arya ikut menenangkan suasana. "Betul. Besok kita adakan rapat keluarga kecil untuk membahas ini. Tapi dulu, ayo makan siang," katanya sambil menunjuk makanan di meja. Anisah tertawa kecil. "Setuju, Pak." Nyelidiki misteri sambil lapar gak seru. Semua tersenyum, meski ketegangan masih tergambar di mata mereka. Setelah makan siang, Panjie mengajak Anisah berjalan-jalan di taman belakang rumah. Udara sore yang lembut membelai dedaunan membuat suasana sedikit lebih ringan. Panjie memperhatikan Anisah yang tersenyum kecil, lalu bergurau, "Kita ini kayak detektif rahasia, ya, Mas?" Anisah tertawa dan berpura-pura serius. "Siap, Mas. Aku agen Watson, siap melaporkan setiap gerakan," jawabnya bersemangat. Panjie tersenyum puas. "Bagus, agen Watson. Sambil cari petunjuk kita tetap jadi tim komedi romantis," ujarnya hangat. Mereka berjalan lambat menembus kanopi pepohonan. Anisah menghentikan langkah dan mengedip nakal. "Kalau begitu, besok aku siap jadi agen super juga," selorohnya. Panjie tertawa ringan dan menggandeng tangan Anisah. Mereka berhenti di samping kolam mini yang tenang. Panjie menoleh ke Anisah dan menatap matanya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Anisah tersenyum dan membalas genggaman tangan Panjie. "Aku di sini, Mas. Kita hadapi bersama-sama," jawabnya hangat. Panjie menarik napas lega lalu meraih tangan Anisah lebih erat.
Ia membelai punggungnya perlahan. Ibu dan bapak memang khawatir, tapi kita kuat. Selama kita saling percaya, tak ada masalah yang tak bisa kita atasi, ujar Panji meyakinkan. Tanpa diduga, Panji mencubit lembut pipi Anissa. Oke, Agen Watson. Besok kita tunjukkan aksi kita di rapat keluarga, ujarnya dengan senyum tegas. Anissa terkejut tapi ikut tersenyum, lalu merangkul Panji erat. Siap, Mas Detektif. Kita pecahkan misteri ini sambil tetap romantis, katanya ceria. Malam tiba saat mereka kembali ke rumah, namun hati Panji dan Anissa tetap ringan. Meski intrik keluarga kian pekat, satu hal pasti, selama cinta dan canda bersama, tidak ada masalah yang tak bisa mereka atasi. Pagi itu suasana rumah Mahardika terasa lain dari biasanya. Meja makan penuh dengan tumpukan dokumen, laptop terbuka, dan wajah-wajah serius mengelilinginya. Pak Arya, Ibu Fatimah, Panji, dan beberapa orang kepercayaan keluarga sudah berkumpul. Tak ketinggalan, Anissa yang duduk di samping Panji dengan ekspresi setengah gugup, setengah bersemangat. Baik, kita mulai, ujar Pak Arya tegas. Panji membuka laptop dan memproyeksikan data di layar besar. Ini daftar 5 klien besar yang mundur tiba-tiba. Polanya aneh, semua membatalkan kontrak dalam waktu berdekatan, jelasnya. Anissa, yang dari tadi mencatat dengan serius seperti agen FBI gadungan, tiba-tiba nyeletuk, Mas, ini kalau di drama Korea, pasti ada pengkhianat di dalam rumah. Suaranya setengah berbisik tapi terdengar jelas. Semua orang di ruangan menahan tawa. Pak Arya sampai tersenyum kecut, sedangkan Panji mencolek pelan lengan Anissa. Hust, Agen Watson, kita lagi serius, bisiknya geli. Ibu Fatimah malah mengangguk setuju, tapi memang mungkin, Nisa. Ada orang dalam yang membocorkan rahasia. Panji lalu menunjuk salah satu grafik. Aku sudah mengamati jalur data internal. Ada aktivitas aneh dari akun lama yang seharusnya sudah tidak aktif. Suasana makin tegang. Anissa yang tadinya mencoba serius malah berusaha keras menahan tawa karena laptop Panji tiba-tiba mengeluarkan suara peling. Nada notifikasi lucu yang dia pasang diam-diam malam sebelumnya. Semua mata melotot. Panji menghela napas dalam, lalu melirik ke Anissa. Nanti kamu aku interogasi di rumah, Agen Watson. Anissa tersipu malu, sementara yang lain akhirnya tertawa, sedikit mencairkan ketegangan. Namun di balik itu semua, satu hal jelas, ada pengkhianat di dalam lingkaran keluarga Mahardika. Dan ini bukan sekadar urusan bisnis biasa. Anissa duduk di taman belakang rumah Mahardika, memandangi bunga-bunga yang perlahan bergoyang di terpa angin sore. Sambil menyeruput teh hangat, pikirannya masih melayang pada kejadian beberapa hari terakhir, konflik keluarga, perdebatan, hingga ketegangan antara Panji dan keluarganya. Namun, yang membuat Anissa geli sendiri adalah bagaimana Panji tetap bisa col di tengah semua itu. Seolah dunia mau runtuh pun, pria itu masih tetap dengan gayanya yang tenang, suara bariton yang berat, dan tatapan tajam yang bikin deg-degan. Tiba-tiba, dari balik pintu kaca, Panji muncul dengan tangan di saku celana, menatap Anissa dengan pandangan khasnya. Apa lihat bunga aja harus serius begitu, Nis? Suara Panji menggodanya. Anissa tersentak. Ih, Mas. Mau aja kagetin orang. Panji tersenyum simpul, lalu melangkah mendekat. Dengan santai dia duduk di sebelah Anissa, mengambil cangkir teh miliknya dan menyeruputnya tanpa izin. Heh, itu tehnya Nisa, protes Anissa sambil memukul pelan lengan Panji. Panji malah menahan tangan Anissa, lalu dengan gaya iseng khasnya, dia menahan jemari Anissa di genggamannya, membuat gadis itu panik setengah mati. Kalau kamu marah, sini sekalian marah di sini,
ucap Panjie sambil menarik tangan Anissa mendekat ke dadanya. Anissa buru-buru menarik tangannya, pipinya memerah. Mas ini ya, dasar suka banget bikin orang salah tingkah. Panjie tertawa pelan. Emang tujuannya itu, Nis? Sebelum Anissa sempat membalas, suara langkah kaki terdengar. Ternyata Bu Fatimah dan Pak Arya sedang menuju taman, dengan wajah lebih cerah daripada biasanya. Kalian berdua ngapain di sini? Tanya Bu Fatimah, senyumnya terselip jahil. Anissa langsung berdiri kikuk. Cuma duduk aja, Bu. Pak Arya mendekat dan menepuk bahu Panji. Bagus. Teruslah bahagiakan istrimu, Panji. Biar keluarga Mahardika ini benar-benar punya rumah, bukan cuma gedung besar tanpa kehangatan. Untuk pertama kalinya, kata-kata ayah Panji tidak terdengar sebagai tekanan, melainkan dukungan. Panji menatap Anissa, lalu berbalik menatap ayah ibunya. Tenang saja, Pak, Bu. Selama saya hidup, Anissa gak akan pernah merasa sendiri. Anissa menunduk, menahan senyum malu, hatinya hangat. Namun, di balik momen manis itu, sebuah pesan masuk di ponsel Panji, pesan dari nomor tak dikenal. Isinya membuat alis Panji berkerut tajam. Kau pikir semuanya sudah selesai? Hati-hati. Ada masa lalu yang belum beres. Panji menggenggam erat ponselnya, menatap ke arah Anissa yang masih tertawa kecil bersama ibu mertuanya. Ia tahu, badai baru saja akan mulai. Bersambung.